Nah, namun yang paling penting adalah kasus ini sudah naik penyidikan. Kasus kalau naik penyidikan berarti sudah ditemukan peristiwa pidana normatif ya. Sehingga sekarang yang dicari adalah siapa dari peristiwa pidana ini adalah tersangkanya. Hari ini kita ketemu di depan gedung Bareskrim ya, Mabes Polri ya, terkait ingin menyampaikan press release terkait laporan dari Pak Sudirman selaku Direktur PT Indo Jaya Laju dan Indo Jaya Langgeng. Nah, hari ini kita menghadiri undangan untuk konfrontir panggilan kedua. Nah, dalam undangan konfrontir ini sebenarnya yang diundang itu empat orang. Pak Sudirman, lalu terlapor Wang ya, Mr. Wang, Zhang Liang yang menurut bukti menjual barang milik PT Indo Jaya Laju ya, dan menerima uang barang itu ke rekening pribadi melalui nota penjualan ya. Lalu ada satu lagi Pak Rusdiman, namun yang hadir cuma Wang. Tadi penyidik sempat menanyakan apakah akan dilanjutkan atau tidak, kami bilang silakan lanjutkan terus. Namun untuk perwakilan yang memberikan penjelasan bahwa mewakilkan dua orang tersebut kami tolak, karena kenapa? Namanya hukum acara ya, siapa yang dipanggil dia yang memberi keterangan, tidak bisa diwakilkan kecuali ya untuk menjelaskan ada alasan kemanusiaan, contoh sakit, lalu orang keseluruhan perwakilan untuk memberikan surat sakit sehingga tidak bisa hadir itu boleh. Tapi kalau orang mewakili atas apa yang diamanatkan sesuai pasal 1 angka 26 KUHP mengenai keterangan saksi itu tidak boleh. Karena kan yang mewakili itu tidak melihat dan mendengar dan mengalami langsung peristiwa tersebut, sehingga kami tolak. Nah, tadi sudah diperiksa, ya hasil pemeriksaan ini kurang lebih sama, ya, seperti yang dituangkan oleh klien saya ke dalam BAP. Lalu yang diberikan keterangan oleh Wang juga, saya lihat dari BAP-nya, ya, sepertinya mirip-mirip juga. Nah, namun yang paling penting adalah kasus ini sudah naik penyidikan. Kasus kalau naik penyidikan berarti sudah ditemukan peristiwa pidana normatif ya, sehingga sekarang yang dicari adalah siapa dari peristiwa pidana ini adalah tersangkanya. Nah, kalau berdasarkan terlapor kan terlapornya ada dua nih, Wang dan Zhang Liang. Nah, sehingga sekarang tugasnya penyidik ini adalah untuk menentukan apakah dari bukti yang sudah ada ya, abaikanlah konfrontir ini karena ini kan bukan dasar untuk menentukan terbukti tidak, ini kan tambahan aja. Nah, kalau untuk bukti permulaannya berdasarkan surat keterangan saksi dan kemarin ahli pidana diperiksa, jelas bahwa memang ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Tinggal siapa tersangkanya, nah ini yang kita harus sabar menanti, ya. Apakah dalam waktu dekat nanti setelah pemeriksaan konfrontir ini, ya, Wang hadir dan dua terlapor tidak hadir, penyidik berani menetapkan salah satu ataupun beberapa dari mereka sebagai tersangka. Ini yang lagi kita tunggu supaya apa? Bapak ini selaku PT Indo Jaya Laju, selaku direkturnya memiliki kepastian hukum. Karena gini, ada tadi satu keterangan ya, kalau saya nggak salah itu mengenai uang ditransfer dari PT Laki ke si Wang ini, lalu dikirim lagi ke Bapak ke perusahaan PT Indo Jaya Laju. Ini ada indikasi kesengajaan untuk tidak membayarkan pajak gitu dan menggunakan perusahaan lain untuk membebankan pajak tersebut. Nah, ini kan perlu didalami nih, manakala kita berbicara mengenai landasannya itu adalah kerugian negara. Iya, jadi bukan hanya merugikan Pak Sudirman selaku direktur dan PT Indo Jaya Laju, tapi berpotensi juga merugikan negara dengan tidak negara mendapatkan pajak. Nah, ini makanya harus didalami, jangan hanya sampai di sini. Gitu. Ada tambahan? Hasil dari konfrontir tadi kita tetap bertahan pada keterangan kita di BAP, kita tambahkan dengan bukti-bukti surat yang mendukung. Lalu kalau saya lihat tadi dari si Mr. Wang ya, dia tetap bertahan di keterangan dia juga tidak bisa membuktikan ketika dia bilang bahwa barang itu adalah milik dia atau milik PT Luki Inti Persada dan juga PT Orange. Dia tidak punya bukti kepemilikannya. Yang dia punya adalah Wang ini pernah mengirim uang kepada Pak Sudirman, itu adalah sebagai modal. Yang namanya orang buat hubungan bisnis kan ada modal. Nah, kalau dia mau dapat dividen ya tunggu barangnya laku dulu. Tunggu negara dapat bagiannya dulu dari pajak. Kan ini enggak.
berdasarkan keterangan kesaksian Pak Dirman dan saksi yang lain, ini belum dapat keuntungan, justru barangnya diambil. Nah ini kan nggak boleh. Nah itu yang kami concern terhadap peristiwa ini. Jadi kalau kita berbisnis ya bisnis, jangan tiba-tiba ngambil barangnya. Tak boleh itu. Kan kita diatur Undang-Undang PT ya, 40 tahun 2007. Yang bisa bertindak dan untuk atas nama PT itu adalah direktur, pengurus, atau yang menerima kuasa. Ini nggak ada pemegangan saham, bukan, hanya membuat perjanjian secara gentle agreement untuk membuat suatu perusahaan, direksi ataupun pengurus juga bukan, tapi tiba-tiba mengundang perusahaan lain untuk menguasai barang tersebut dan dijual dan dimasukkan ke rekening pribadi hasil penjualan, itu nggak boleh. Seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ke ranah hukum, penyidikan ini bagaimana? Ya, kalau saya lihat memang begini ya, ada dua hal ya. Yang pertama, kalau dari segi kacamata penegakan hukum acara, saya pikir penyidik yang saat ini sudah memberikan kesempatan yang berimbang. Seperti tadi kan, ketika kuasa hukum dari terlapor meminta untuk menghadirkan komisaris dari PT Laki Persada dan Orange, kan saya bilang juga, saya bukannya tidak memperbolehkan, tapi kan yang diundang adalah Zhang Liang. Ya dialah yang memberikan keterangan. Nah, penyidik juga sependapat. Nah, kalau saya lihat sih jalannya kasus ini, ya, dari segi kacamata hukum norma, memang dalam keadaan yang wajar. Namun nih, dalam tanda petik, di luar dari belum pernah ada yang nanti mungkin bisa dijelaskan oleh klien saya. Itu terjadi sekitar 2022 ya, dan transaksi cukup aneh lah. Tapi nanti biar klien saya, kalau memang waktunya sekarang tepat untuk dijelaskan, kalau enggak nanti mungkin bisa lanjutan aja teman-teman. Okay. Tapi mengenai berjalannya pro justisia atau penegakan hukum harus ya, dan memang harusnya seperti ini gitu loh. Saya Pak terkait barang milik PT ini yang dijual secara acak ke seluruh Indonesia, itu online offline, yang gudang itu tersebar seluruh Indonesia ada ya. Nah ini terkait juga pajak negara yang naik kembang, karena dari hasil penjualan barang itu dimasukkan ke rekening pribadi. Nah, kemudian pada tanggal berapa nih? Tanggal 22 Mei 2023. Bukan ini, malah laporan mereka mana ya? Pada tanggal mereka melaporkan saya di Polda Metro Jaya 2021 ya. Itu sampai sekarang sudah 2 tahun dengan laporan penipuan dan penggelapan. Padahal jelas-jelas itu perusahaan yang legal hukumnya terdaftar di KUHAM ya, jelas-jelas barang-barang itu digelapkan oleh mereka. Nah, mereka melaporkan saya penipuan dan penggelapan. Maaf, sebentar, tadi belum dijelaskan nama saya. Mereka itu adalah, pada rekan-rekan, mereka itu adalah Mr. Wang, warga negara Cina, asing. Nah, itu sudah 2 tahun. Kemudian sekarang muncul surat sidik yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Di sini ya apa nama penyidiknya Rohman Yongki satunya Oki di Telata SK SMC. Nah kemudian yang menjalankan penyidiknya Widodo. Nah yang saya aneh, ini 2 tahun baru sekarang beribut sidik. Nah, yang saya tak pertanyakan, kenapa ada apa gitu loh. Nah, kasus ini sebenarnya laporan mereka tuh kasus perdata yang mereka laporkan itu. Kenapa diseret-seret ini menjadi ranah pidana? Dan ini sudah 2 tahun. Nah, timbul sekarang sidik dari Polda Metro Jaya. Nah, sedangkan barang ini kalau mereka mau bicaranya dari Polda Metro Jaya mau di audit investigasi, ini perusahaan milik Indonesia Laju, dan yang di dalamnya itu saya dan Sukma Pratama. Yang bersangkutan tidak ada di dalam perusahaan yang pelapor. Nah, terkait barang-barang yang mereka jual ke seluruh
Indonesia. Nah itu yang harus diinvestigasi, yang harus dilaporkan ke perusahaan yang punya saya ini, yang mereka gelapkan ini. Jadi gini teman-teman, dulu ada kesepakatan. Dulu jadi uang ini sama bapak ini baik-baik saja nih, karena bapak ini beretikat baik sebagai warga negara yang taat hukum, menerima perencanaan dan usulan dari uang untuk membuka perusahaan berdagang lah di Indonesia ya. Nah itu di 2020 ya Pak ya, 2020. Lalu 2021 mereka buat perusahaan, si bapak ini buat perusahaan ya dengan gentleman agreement. Gentleman agreement itu gini contoh, saya bilang bapak ini, Pak saya kasih bapak uang modal 5M, tapi dia tidak terdaftar sebagai pemegang saham nih, hanya memodali 5M. Contoh ya. Oke, saya yang jalanin. Akhirnya ditambah juga dengan modal oleh Pak Sudirman dan rekannya, buatlah dua PT, Indojaya Laju dan Jaya Langgeng. Iya. Nah, ini kan konteksnya perdata. Iya. PT-nya ada, modal setornya ada, barangnya ada. Malah barangnya ini sekarang dia yang pegang, dia yang jual. Iya. Atau kawan-kawannya gitu ya. Nah, tapi ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya sebagai penipuan dan penggelapan. Nah, penipuan dan penggelapannya di mana? Nah, makanya saya bingung juga. Jadi apakah ini adalah upaya untuk melawan balik supaya bahasa Betawinya kit gitu ya? Seri di sini naik sidik, di sana naik sidik gitu. Nah, cuman begini, yang perlu saya tekankan dulu tuh yang terima laporan ini wadirnya masih Jerry Raymond Siagian. Kemarin kan kena PTDH kasusnya Putri ya, termasuk karena Pujiarto kan, ya pensiun kan, ya. Karena bisa menaikkan sidik kasus yang tidak ada. Nah hati-hati nih, untuk naik sidik kan dua alat bukti. Iya. Nah tapi apakah dua alat bukti kuat atau tidak? Karena uang dan bapak ini tidak memiliki perjanjian tertulis. Apa yang dimaksud dengan alat bukti surat kalau tidak ada perjanjian tertulis? Dan bapak ini memang mengakui dia memang si uang ini sebagai investor dan ada gentle agreement, tapi bukan berarti ya ada perjanjian tertulis, nggak ada. Dan bapak ini kalau usahanya lancar, nanti pembayaran investasi tersebut sekaligus dividen yang akan dibayarkan dari hasil penjualan barang. Ya. Loh, ini kan pasalnya barangnya tidak dijual dengan benar. Iya. Ada tagihan pajak negara yang sampai saat ini juga belum terbayar. Karena apa? Karena barangnya dijual oleh mereka dan dimasukkan ke rekening pribadi. Nah ini yang bahaya nih, jangan sampai negara kita ya jadi lahan basah untuk mengemplang pajak. Begitu kan kasihan juga pedagang. Kalau barang tidak kena pajak, pasti bisa dijual murah banget. Murah. Bahkan negara asing, ya kan, jual barang. Domisili dia, sebagai orang negara asing, bisa membuka rekening di Indonesia melalui bank BCA. Kalau itu nanti ditanya ke bank BCA ya. Kalau menurut saya sih ada hal yang aneh juga. Nah, dia boleh sebagai investor, tapi setahu saya kalau di dalam undang-undang PT, investor itu tidak boleh sebagai pelaksana perusahaan atau tidak. Kalau terjadi seperti itu, dia bisa dimintakan pertanggungjawaban nanti manakala perusahaan itu dipilotkan. Ya. Nah, kan ini yang terjadi kan lucu. Dia nanam saham, tapi dia juga mau sebagai pelaku. Dia daftarkannya diri mau jadi direktur. Ini kan enggak. Nah, makanya ini kita butuh teman-teman untuk mengawal kasus ini supaya ada kepastian hukum. Nah, kepastian hukum yang dimaksud itu adalah diselesaikan dulu pokok permasalahan dugaan pidananya. Jangan yang perdata ditarik lagi ke pidana hanya untuk melakukan penyeimbangan gitu. Nggak boleh dalam konteks rule of law atau negara hukum. Bukan begitu cara mainnya. Ya, itu aja. Nah, nanti kalau misalkan dari teman-teman mau sampaikan ini ke pihak Polda juga boleh. Mereka juga punya hak jawab. Mengapa mereka berani menetapkan kasus ini naik ke penyidikan, di mana terlapornya ada Pak Sudirman gitu loh. Itu aja sih mungkin kalau dari saya. Ya, Pak Sudirman ada lagi? Saya minta juga Kapolda Metro Jaya turun melihat kasus ini supaya jelas dan terang gitu loh. Jangan orang asing yang datang ke Indonesia, ya kan, dengan seenaknya menjual menjual barang milik perusahaan orang lain, kemudian dimasukkan ke rekening pribadi. Ya. Nah, Dan tidak memilih pajak juga. iya, ujuk-ujuk melaporkan di Polda Metro Jaya, di Reknata, ya kan? Tahu nggak Reknata apa kepanjangannya? Penipuan dan kemakan. Saya juga bingung kok Reknata remaja anak kan wanita. Iya. Iya. Nggak nyambung ya. Ini aneh gitu loh. Dan ini 2 tahun tuh, 2 tahun itu. Saya minta juga Pak Kapolda, gitu loh, supaya lihat Pak Kapolda Metro Jaya Haryoto, gitu.
Oke, ada lagi? Ya Pak Kapolri juga harus lihat ini, biar terang gitu loh. Pak Kapolri lagi sibuk TPPO, Pak. Oh, TPPO. TPPO lagi sibuk ya. Ya, itu aja. Kalau begini mah level Polda Tapi cukup, Pak. hasil daripada konfrontasi tadi belum berapa belum bisa menjelaskan kelanjutan dari Harusnya sudah bisa. Kalau Wang kan udah menggunakan Ya. kesempatannya. Ya. Yang tidak menggunakan kesempatan maka dianggap dia tidak punya nyali untuk menghadapi peristiwa ini. Nah, kalau menurut saya yang paling tepat adalah sekarang manakala sudah diperiksa ahli pidana dan menurut informasi juga ahli pidana juga sependapat dengan konteks pelapor ya bahwa terjadi penggelapan barang dari perusahaan karena yang menjual dan menguasai bukan kuasa direksi ataupun direksi. Kalau saran saya, ya apalagi berdasarkan perkap, berdasarkan perpol ya udah gelar. perkara. Tentukan siapa tersangkanya. Ya. Biar ada kepastian hukum supaya apa? Supaya berkasnya bisa segera dikirimkan ke kejaksaan. Jadi juga bukan hanya SPD SPDP tapi tanpa tersangka gitu loh. Kan harus pasti hukum itu. Yang masih kurang menurut penyidik termasuk DPO apa nih? Nah kalau itu tanya ke mereka. Kalau menurut kami sudah tidak ada yang kurang, sudah cukup. Kan gitu ya. kalau dalam tindak pidana umum kan 3 alat bukti aja kan. TPPO maksudnya. Ya. Petunjuk dan keterangan terdakwa kan nggak ada di dalam penyidikan, hanya ada saksi, surat, dan ahli. Nah, 3 ini sudah ada, sudah relevan, ya udah digelar aja. Tindak pembunuhannya. Nah, nanti kalau dalam gelar, ya kemarin itu kan pada saat pelaporan itu, pada saat konsultasi sempat ada informasi bahwa ini juga ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Nah, nanti kalau memang dalam gelar itu agar lebih komprehensif, ya mudah-mudahan dalam gelar nanti selain tetap TSK ada juga penambahan pasal gitu loh. Ataupun nanti kalau memang Kejaksaan Agung dalam hal ini juga melihat ada indikasi ke situ, ya mungkin aja bisa ditambahkan P19 kan untuk ditambahkan pasal tindak pidana pencucian uang. Walaupun kan kalau TPPU kan harus ada predikat crime dulu ya. Iya, betul. Begitu, Pak. Ada lagi? Ya. Gimana? Sudirman ada yang mau ditambahkan? Ya, pernah juga diamankan di Polsek Merak. Ya. Ya. Nah, di situ barang itu akan dikirim ke Palembang. Nah, kemudian oleh Polsek Merak, kepala gudangnya dipanggil yang bernama Hotip. Nah, kepala gudang menjelaskan bahwa barang ini milik PT Indojalaju. Nah, kemudian Pak Hotip bilang yang menjual itu, yang disuruh menjual adalah Mr. Jang Liang. Nah, kemudian hasil penjualan itu, dari hasil penjualan, menurut keterangan Hotip, dan itu saya videokan, dan itu diretas, dihancurkan hasil penjualan. Hasil penjualan masih dokumennya? Dokumennya, Dokumen bukan penjualan penjualan, ya? ya. Bukan uangnya kan? Bukan. Nah, dihancurkan. Disuruh siapa? Suruh Jang Liang. Gitu. Jadi hanya itu tambahan saya. Jadi indikasinya itu sebenarnya lebih ke arah selain penggelapan terhadap barang PT Indojalaju, ada dugaan keras yang harus jadi perhatian kita bersama antar sama penegak hukum ini, potensi kerugian negara melalui menghindari pajak itu ya, dan menggunakan entitas perusahaan lain itu hati-hati loh. Oke, sekian cukup ya. Siap. Amar ada gelar perkara di Karwas ini.